Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar netizen semua? Nah, di kesempatan konten kali ini saya ingin membahas faktor penyebab depresi, gejala-gejalanya, dan cara untuk penanganannya. Oke, kita mulaikan pembahasannya dari sekarang. Simak sampai selesai, bro ya. Di sini banyak yang mengatakan faktor depresi ini banyak dipicu oleh faktor psikologis. Nah, karena di sini faktor psikologis yang menyebabkan gangguan depresi yang bisa ditandai dengan pola pikir dan peristiwa buruk yang dialami oleh seseorang ya. Karena di sini pola pikir yang menyebabkan depresi dalam menerima hal-hal yang negatif dalam secara berlebihan. Karena di sini dia menerima hal-hal negatif apapun itu bentuknya dengan cara berlebihan ya. Dan juga dia sering merasa bersalah tanpa bisa menerima peristiwa-peristiwa baik dalam hidupnya. Nah, dia secara merasa bersalah dan tidak bisa menerima hal positif dalam hidupnya ya. Nah, itu. Dan dia selalu berasumsi bahwa orang lain berpikir buruk tentang dia atau tentang mereka ya. Dan selain itu, kondisi psikologis ini yang lainnya yang juga memicu depresi adalah kehilangan dan juga merasa gagal. Yaitu dia kehilangan hal-hal yang disukainya dan sering merasa gagal dalam kehidupannya. Nah, akhirnya perasaan-perasaan gagal itu karena mereka tidak bisa mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam hidupnya dan terus meratapi. Dan dia terus meratapi kegagalan-kegagalannya, akhirnya itu juga menjadi risiko penyebab depresi ya. Dan akhirnya kegagalan-kegagalan tersebut bisa juga memicu meningkatkan risiko besar depresi. Nah, di sini stres juga bisa menjadi faktor risiko penyebab depresi. Nah, karena di sini gejala-gejala depresi yang perlu diketahui ya, yang perlu disadari yaitu depresi ini bisa dikenali dari gejala-gejalanya dan ada beberapa gejala-gejala depresi yang terlihat pada si penderitanya. Contohnya yaitu dari gejala fisik. Nah, gejala fisik ini beberapa kondisi fisik yang menjadi gejala depresi adalah contohnya yaitu satu, perubahan nafsu makan, yang kedua, berat badan meningkat atau menurunnya secara signifikan atau secara drastis ya. Yang ketiga yaitu susah tidur atau tidur terlalu banyak. Nah, dan yang keempat ya, sering merasa lelah atau kurang energi ya. Bahkan itu untuk tugas atau aktivitas yang mudah sekalipun. Dan yang kelima yaitu mengalami masalah fisik yang tidak bisa dijelaskan seperti sakit punggung dan juga sakit kepala ya. Dan yang kedua itu ada gejala emosional. Tadi gejala fisik, sekarang gejala emosional. Nah, dan ada beberapa gejala depresi yang bisa dilihat dari perubahan-perubahan emosional seseorang ya. Contohnya yaitu perasaan sedih, mudah menangis, hampa, dan sering merasa putus asa. Dan yang kedua yaitu sering merasa marah, itu emosinya memuncak, sakit hati,
atau frustasi terhadap masalah-masalah kecil. Nah, itu. Dan yang ketiga yaitu sering merasa cemas atau gelisah. Nah, ini kebanyakan yang disebut anxiety disorder, yaitu kecemasan berlebih. Dan selanjutnya yaitu perasaan tidak berharga atau merasa bersalah dan terpaku pada kegagalan-kegagalan di masa lalunya atau menyalahkan dirinya sendiri. Jadi di sini dia merasa tidak berharga dan juga selalu merasa bersalah karena kegagalan-kegagalannya di masa lalu dan selalu menyalahkan dirinya atas kegagalan tersebut. Nah, yang ketiga yaitu gejala perilaku. Dari gejala perilaku ini yang bisa menandakan gejala depresi, contohnya yaitu lebih lambat dalam berpikir, berbicara, dan juga menggerakkan anggota-anggota tubuh ya. Yang kedua ini kehilangan minat pada aktivitas yang biasanya dia sukai. Yaitu dia kehilangan minat sama sekali, bahkan itu aktivitas yang disukainya, aktivitas yang menjadi hobi, itu hilang sirna dan kehilangan minat tersebut ya. Itu gejala depresi. Dan yang ketiga yaitu pikirannya yang sering-sering atau berulang tentang kematian, yaitu percobaan bunuh diri atau mengakhiri hidupnya ya. Nah, di sini yang perlu diketahui sendiri juga yaitu cara mengatasi depresi tersebut. Karena di sini kabar bagusnya depresi ini masih bisa ditangani ya. Dan ada beberapa langkah penanganan depresi yang dapat dilakukan seseorang jika menemui keluarganya yang sedang depresi, yaitu satu, yaitu terapi psikologis. Nah, di sini terdapat berbagai bentuk terapi psikologis yang terbukti efektif ya bro ya dalam mengatasi depresi, yaitu satu, terapi kognitif. Dan terapi kognitif ini membantu si penderita depresi dalam mengubah pola pikir negatif dan tidak sehat. Nah, itu terapi kognitif. Dan yang kedua yaitu terapi perilaku. Kalau terapi perilaku ini berkaitan dengan perubahan-perubahan perilaku yang dapat membantu mengurangi gejala depresi. Nah, yang ketiga yaitu terapi interpersonal. Dan terapi ini berfokus pada perbaikan hubungan interpersonal yang dapat memengaruhi kondisi mental, yaitu dia sedikit demi sedikit diajarkan untuk membuka diri di aktivitas luar ya bro. Itu diajarkan sedikit demi sedikit berinteraksi dengan dunia luar. Dan yang kedua yaitu dengan terapi obat-obatan ya. Dan pilihan pengobatan yang melibatkan penggunaan obat-obatan ini tertentu, termasuk penggunaan obat antidepresan. Nah, biasanya obat-obatan ini bertujuan untuk meningkatkan kadar neurotransmitter dalam otak dan membantu mengatasi gejala depresi tersebut. Nah, yang kedua yaitu obat ansiolitik ya, yang digunakan untuk mengurangi kecemasan dan yang mungkin juga disertai depresi. Nah, yang ketiga ini yaitu dengan olahraga ya dan aktivitas fisik. Karena di sini olahraga tidak hanya memberikan manfaat bagi kesehatan fisik kita, tetapi juga memainkan peran pentingnya yaitu
dalam meningkatkan kesehatan mental kita, bro ya. Karena di sini aktivitas fisik dapat merangsang pelepasan zat endorfin, zat kebahagiaan, yaitu zat kimia dalam otak kita yang dapat meningkatkan suasana hati dan mengurangi tingkat stres. Dan selain itu ya, olahraga secara teratur ya, juga dapat eh, membantu meningkatkan kualitas tidur, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan rasa percaya diri. Nah, dan ada juga beberapa jenis olahraga yang dapat menjadi pilihan yang efektif untuk membantu mengatasi gejala depresi tersebut, yaitu seperti ya contohnya aktivitas aerobik seperti berlari, bersepeda, atau juga berenang. Karena di situ telah terbukti memiliki efek yang positif pada suasana hati dan juga membantu mengurangi gejala depresi. Nah, karena di sini olahraga yang melibatkan aspek sosial seperti bergabung dengan kelompok olahraga atau kelompok tim juga dapat memberikan dukungan emosional ya tambahan, yaitu walaupun dia melakukan latihan fisik yang teratur, bahkan dengan intensitas ringan saja dapat memberikan dia kesehatan mental jangka panjang. Nah, itu olahraga yang menjadi salah satu untuk menangani cara penanganan depresi ya. Oke, mungkin cukup itu yang ingin saya bahas di konten ini. Semoga konten ini bermanfaat bagi yang menonton channel ini. Kalau kalian suka dengan konten ini bisa diklik like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam netizen semua.